pagi anak-anak. Kok kurang semangat ini? Jadi gini, kalau semisal ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi, pagi, semangat, gitu ya. Selamat pagi anak-anak. Masih kurang semangat ini. Ayo lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong, semangat. Oke, untuk mengawali materi kita hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi kehadiran kalian ya. Aliana Rahma, Amira Syakila Nandini, Azara Kiranta, mana Azara? Hadir. Claudia Mayangsari, Cynthia Putri, Danang Aprilio, Dwinda Sansari, Hernando Putra. Hernando mana Hernando? Tidak masuk. Tapi ada suratnya. Nanti suratnya kasihkan ke ibu ya. Selain Hernando, siapa lagi yang tidak masuk? Erik juga tidak masuk. Kenapa? Sakit sama seperti Hernando. Tapi ada suratnya. Baik, nanti suratnya Erik sama Hernando dikasihkan ke ibu ya. Baik. Setelah itu ibu akan membacakan kontrak belajar kalian hari ini. Yang pertama, keterlambatan siswa 5 menit dan keterlambatan guru 10 menit. Jika tidak mengikuti pelajaran, akan dikenakan sanksi. Setuju? Yang ketiga, apabila tidak mengerjakan tugas, akan diberi hukuman. Setuju atau tidak? Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai materi perkembangan kehidupan di bumi. Nah, materi ini termasuk ke dalam KD 3.4, yaitu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, nanti di materi ini kalian akan ibu jelaskan mengenai teori perkembangan bumi dan sejarah kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Nantinya tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian akan bisa memahami tentang teori perkembangan bumi, dan kalian bisa menjelaskan mengenai kehidupan di bumi menurut skala geologi. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Baik, sebelumnya ibu mau bertanya, menurut kalian bagaimana sih keadaan di bumi pada awalnya? Ada yang tahu? Ya, Cynthia. Ada yang tahu lagi? Ya, Zara. Ya, jawaban kalian benar. Bahwasanya pada awalnya itu bumi dalam keadaan panas karena masih berupa bola api yang sangat panas dan tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan. Lalu bagaimana kok sekarang bumi ini sudah terdiri dari
tanah, air, udara, bahkan dihuni oleh makhluk hidup. Maka dari itu, kita akan membahasnya pada materi hari ini, perkembangan kehidupan di bumi. Siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai teori perkembangan bumi. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai perkembangan bumi. Yang pertama, ada teori kontraksi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ia menyatakan bahwasanya bumi ini semakin lama semakin susut dan mengerut disebabkan karena adanya proses pendinginan, sehingga di bagian permukaannya itu terbentuk relief-relief yang saat ini kita kenal dengan gunung, dataran, dan lembah. Teori ini juga didukung oleh James Dana dan Elie de Bauman. Keduanya ini berpendapat hampir sama dengan Descartes bahwa bumi itu mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan pada bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi itu mengerut dan membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Jadi teori kontraksi ini itu menjelaskan bahwasannya bumi itu mengalami pengerutan karena adanya proses pendinginan. Teori yang kedua yaitu pengapungan benua. Dikemukakan oleh Alfred L. Wegener pada tahun 1912. Teori ini menyatakan bahwasanya dulu itu di bumi hanya ada satu benua yang sangat besar. Dinamakan apa? Ayo, benua itu. Ada yang tahu? Ya, Amira. Ya, benar sekali jawabannya benua Pangea. Menurutnya, benua tersebut terpecah-pecah dan mengalami perubahan akibat pergerakan dasar laut. Ada bukti-bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, adanya kesamaan garis pantai. Contoh, kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dengan benua Afrika. Jadi kalau semisal digabungkan itu serasi, menyatu gitu ya. Terus contoh yang kedua lagi ada garis pantai benua Amerika Utara bagian timur mempunyai persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Lalu ada persamaan fosil. Contohnya fosil Mesosaurus. Ini ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Kemudian ada kesamaan jenis batuan dan ada iklim purba. Teori yang ketiga yaitu dua benua. Benua apa saja? Ya, Laurasia dan Gondwana. Laurasia di sisi utara, sedangkan Gondwana di sisi selatan. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Menyatakan bahwa pada awalnya bumi itu terdiri dari dua benua. Apa saja? Laurasia dan Gondwana. Kemudian kedua benua ini perlahan bergerak menuju ke arah ekuator, sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua kecil-kecil. Untuk Laurasia terpecah menjadi benua apa saja? Ya, benar. Laurasia terpecah menjadi
Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Untuk Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori selanjutnya yaitu teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Haas, menyatakan bahwasanya di dalam bumi yang sangat panas terjadi arus konveksi ke arah kulit bumi. Saat arus konveksi membawa materi lava ke permukaan bumi, itu akan mengalami proses pembekuan sehingga membentuk lapisan baru yang akan menggantikan lapisan yang sudah tua. Teori selanjutnya yaitu teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson sekitar tahun 1965. Berdasarkan teori ini, kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Lempeng-lempeng tektonik ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi yang terjadi pada astenosfer dengan posisi berada di bawah lempeng tektonik kulit bumi. Jadi di bawah lempeng tektonik itu ada arus konveksi. Ada 3 gerakan lempeng tektonik. Apa saja? Ya, yang pertama ada konvergen, divergen, dan transform. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Nah, berdasarkan skala geologi, perkembangan kehidupan di bumi itu ada 4 masa. Yang pertama, masa Arkeozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Korozoikum. Yang pertama, masa Arkeozoikum. Masa ini berlangsung 4,6 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini itu merupakan awal terbentuknya bumi. Jadi, bumi masih dalam keadaan sangat panas berupa bola api. Kemudian mengalami proses pendinginan yang berangsur-angsur sehingga membentuk kerak bumi. Maka dari itu pada masa ini dikenal sebagai masa pertama kali munculnya kerak bumi. Batuan tertua pada masa ini tercatat pada tahun 3,8 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini pula tercatat sebagai awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra. Kehidupan apa saja? Ya, Alfiana? Ya, benar sekali, kehidupan ganggang dan bakteri. Dibuktikan dengan ditemukannya fosil Cyanobacteria dan stromatin yang berusia 3,5 miliar tahun yang lalu. Yang kedua ada masa Paleozoikum. Masa ini terdiri dari 6 zaman. Yang pertama, zaman Kambrium.
590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Yang kedua, zaman Ordovisium, 500 sampai 440 juta tahun yang lalu. 3. Zaman Silur, 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Keempat, zaman Devon, 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Zaman Karbon Kuali, 360 sampai 260 juta tahun yang lalu. Zaman Perm, 260 sampai 250 juta tahun yang lalu. Yang pertama, zaman Kambrium. Pada zaman ini, bumi masih terbentuk lautan dengan daratan yang disebut Gondwana. Dari zaman ini ditemukan endapan-endapan yang mengandung jasad-jasad fosil. Hewan yang menjadi petunjuk adanya fosil di zaman ini itu sejenis Trilobite atau hewan yang berkulit keras, gitu ya. Batuan bercirikan endapan gamping ditemukan di zaman ini. Selain itu tidak terdapat batas iklim yang nyata. Iklim pada saat zaman itu cenderung hangat. Yang kedua ada zaman Ordovisium. Pada zaman ini daratan Gondwana masih menutupi celah-celah samudra. Meluapnya samudra dan terjadinya zaman es adalah sebagian peristiwa yang terjadi pada masa ini. Lalu mulai muncul hewan tanpa rahang di zaman ini. Ketiga, zaman Silur. Pada zaman ini merupakan waktu peralihan kehidupan air ke darat. Pada zaman ini tuh penyebaran faunanya lebih luas. Muncul hewan jenis baru seperti hewan bertulang belakang. Lalu mulai muncul tumbuhan paku. Banyak hewan karang berkembang dengan baik sehingga sisa tubuhnya itu meninggalkan bekas pada lapisan batu gamping yang sangat tebal. Jadi pada zaman Silur itu mulai muncul kehidupan flora, yaitu tumbuhan paku. Yang keempat, zaman Devon. Pada zaman Devon ini terjadi penyurutan samudra. Lalu jenis ikan dan tumbuhan di darat berkembang pesat. Jadi tumbuhan yang ada di darat itu mulai muncul semakin banyak. Kemudian hewan amfibi berkembang dan pindah menuju daratan. Jadi yang awalnya hanya di laut itu mulai bermigrasi ke daratan. Lalu mulai munculnya serangga. Zaman kelima yaitu zaman Karbon Kuali. Pada zaman ini terjadi penyatuan benua dan membentuk daratan yang disebut Pangea, yang iklim daerahnya tergantung pada letak geografis dan astronomis masing-masing. Pada zaman ini pula muncul reptil dan serangga raksasa. Zaman yang keenam yaitu zaman Perm. Pada zaman ini amfibi itu kurang begitu muncul dan muncul tumbuhan baru. Kalau semisal pada zaman sebelumnya hanya ada tumbuhan paku, pada zaman ini mulai muncul tumbuhan baru seperti pinus, cemara, gitu ya. Lalu benua Pangea terbentuk dan terjadi perubahan iklim yang ekstrim berupa iklim
dingin dan kering di bagian selatan, serta iklim panas dengan fluktuasi kondisi basah dan kering di bagian utara. Pada zaman ini juga terjadi kepunahan 90% hewan laut dan 70% hewan darat. Masa yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Masa ini terdiri dari 3 zaman. Yang pertama, zaman Trias, 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Yang kedua, zaman Jura, 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, zaman Kapur, 140 sampai 65 juta tahun yang lalu. Yang pertama ada zaman Trias. Pada zaman ini benua Pangea itu bergerak ke arah utara dan daerah gurun terbentuk. Lembaran es di daerah selatan mulai mencair ke celah-celah benua. Kemudian mulai muncul hewan dinosaurus, dan perkembangan reptil pada zaman ini tuh mencapai puncaknya. Jadi reptil itu berkembang sangat banyak pada zaman ini. Yang kedua ada zaman Jura. Pada zaman ini itu benua Pangea terpecah menjadi daratan yang sekarang dikenal sebagai Amerika Utara, memisahkan diri dari daratan Afrika, dan daratan Amerika Selatan memisahkan diri dari daratan Antartika dan Australia. Jadi pada zaman ini benua yang sebelumnya menyatu itu mengalami pemisahan. Jadi memisahkan diri. Yang ketiga ada zaman Kapur. Pada zaman ini sebuah pulau yang sekarang kita kenal dengan negara India itu terlepas dari Afrika. Daratan utamanya menuju daerah Asia dan terbentuklah iklim sedang di daerah India. Jadi setelah India ini terlepas dari benua Afrika, terbentuk iklim sedang di India gitu. Pada zaman ini pula berakhir kehidupan binatang-binatang raksasa seperti dinosaurus. Masa yang terakhir yaitu masa Kenozoikum. Masa ini terdiri dari 6 kala. Yang pertama, kala Paleosin, 67 juta sampai 56,7 juta tahun yang lalu. Pada kala ini mulai muncul hewan apa saja? Siapa? Ada yang tahu? Iya, Claudia, hewan apa saja? Ya, yang disebutkan Claudia tadi itu salah satunya ya. Ada pemakan rumput, primata, burung, dan sebagian reptil. Kala ini ditandai dengan kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar, dan hujan meteoroid. Lalu yang kedua ada kala Eosen, 56,7 sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Pada kala ini terjadi perputaran antara benua yang satu dengan yang lainnya. Jadi daerah Afrika menabrak daerah Eropa. Daerah India masih bergerak menuju daerah Asia
terjadi pengangkatan pegunungan Alpen dan pegunungan Himalaya. Kemudian tekanan antar benua itu membentuk cekungan samudra melebar yang menyebabkan permukaan air laut merendah. Jadi permukaan laut itu semakin rendah, sedangkan daratan benuanya itu semakin tinggi. Yang ketiga ada kala Oligocene. Kala ini berlangsung 35,5 juta sampai 24 juta tahun yang lalu. Pada kala ini itu daratan semakin meluas dan lautan itu semakin menyempit. Pergerakan kerak bumi terjadi secara luas di daerah Amerika dan daerah Eropa. Jadi pada kala ini tuh daratan itu semakin luas, semakin melebar gitu ya. Yang keempat itu ada kala Miocene, 24 juta sampai 5 juta tahun yang lalu. Pada kala ini padang rumput itu semakin meluas dan hutan semakin berkurang. Yang kelima ada kala Pliocene. Kala ini terjadi 5 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Pada kala ini tuh sejumlah besar tumbuhan habis atau punah karena cuacanya ekstrim yang semakin dingin. Yang keenam, kala Pleistocene, 1,8 sampai 0,01 juta tahun yang lalu. Jadi pada kala ini tuh lebih dikenal sebagai zaman es. Karena pada zaman ini terjadi beberapa kali glasiasi. Nah, pada zaman ini sebagian besar daerah Eropa, Amerika Utara, Asia Utara itu ditutupi es. Sama halnya dengan di pegunungan Alpen, Himalaya, dan Carpathia itu ditutupi es. Di antara zaman-zaman es itu ada yang namanya zaman interglasial, yaitu iklim bumi benar-benar lebih hangat gitu. Pada kala ini ditemukan manusia purba Jawa, yaitu Homo erectus. Flora dan fauna yang hidup pada kala Pleistocene itu sangat mirip dengan flora dan fauna yang ada sampai sekarang. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau memberi waktu kalian 5 menit untuk mencerna kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian, jikalau ada yang tidak dipahami, silakan untuk bertanya. Ya, Claudia, ya silakan bertanya. Ibu ulang ya pertanyaannya. Jadi tadi kan disebutkan ada 3 gerakan lempeng ya. Yang pertama konvergen, divergen, dan transform. Nah, yang ditanyakan kalau dia itu fenomena apa saja yang terjadi karena gerakan-gerakan itu, gitu ya. Nah, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu ada konvergen. Fenomena yang terjadi itu munculnya aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi. Lalu lempeng samudra itu ada yang menunjam ke bawah ke lempeng benua. Lalu terbentuknya palung laut. Nah,
Kemudian fenomena yang terjadi akibat divergen itu ada vulkanisme di laut, terus ada pembentukan tanggul samudra, kemudian ada aktivitas gempa. Sedangkan yang transform itu fenomenanya berupa terdapat aktivitas vulkanis tetapi lemah, jadi nggak terlalu beresiko. Kemudian terdapat singkapan kerak bumi dikarenakan suatu wilayah itu terkikis gitu. Jadi itu fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya gerakan-gerakan lempeng tektonik gitu ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan kembali? Iya. Iya, Cynthia, apa? Oh, tadi yang ditanyakan itu pas Ibu menjelaskan kala Pleistosen gitu ya. Pleistosen itu kala Pleistosen itu ada glasiasi gitu ya. Nah, jadi gini Claudia dan teman-teman lainnya, glasiasi itu proses yang terjadi akibat suhu bumi itu mengalami penurunan gitu. Jadi pada masa ini tuh disebut zaman es. Baik, apakah sudah jelas? Baik, kalau semua sudah jelas, sekarang Ibu mau membentuk kalian kelompok. Kelompok ini terdiri dari 5 orang. Jadi absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, dan yang lain menyesuaikan ya. Nah, tugas kelompok kalian ini membuat makalah mengenai perkembangan kehidupan di bumi. Jadi kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain, baik itu buku maupun internet gitu ya, dan harus disertai gambar. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian tidak lupa juga untuk mempelajari materi yang akan kita bahas minggu depan gitu ya. Materinya rotasi dan revolusi bumi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.